Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Mutmainnah dengan NIM 24040302122. Adapun tujuan saya membuat video ini guna memenuhi tugas UTS pada mata kuliah Ekonomi Mikro. Adapun dosen pengampu pada mata kuliah ini yaitu Bapak Nur Nasrullah Nursam SEMM. Adapun materi pertama yaitu mengenai konsep dasar ekonomi. Salah satunya adalah konsep keterbatasan. Keterbatasan atau kelangkaan merupakan konsep paling fundamental dalam ilmu ekonomi. Keterbatasan terjadi karena adanya keterbatasan sumber daya yang tidak mencukupi semua kebutuhan keinginan manusia. Adapun contoh keterbatasan dalam kehidupan sehari-hari yaitu keterbatasan fisik atau disabilitas gerak karena kesulitan dalam berjalan, naik tangga atau aktivitas yang mengharuskan untuk bergerak. Terus ada juga konsep keinginan dan kebutuhan. Keinginan adalah hasrat, cita-cita atau motivasi seseorang untuk mendapatkan kepuasan, sedangkan kebutuhan adalah suatu keperluan yang sangat penting dan mendesak dan biasanya bersifat memaksa. Jadi perbedaannya itu keinginan itu berupa barang dan jasa yang diinginkan untuk meningkatkan hidup tetapi tidak bersifat esensial untuk bertahan hidup, seperti HP, mobil, motor dan lain-lain. Sedangkan kebutuhan yaitu barang atau jasa yang diperlukan untuk kelangsungan hidup dan kesejahteraan manusia, seperti air, makanan dan lain-lain. Dan yang terakhir ada pengertian biaya peluang. Adapun nilai-nilai manfaat yang dikorbankan ketika memiliki suatu alternatif terbaik lainnya. Dengan kata lain, biaya peluang adalah apa yang harus kita lepaskan ketika membuat suatu pilihan. Contohnya, ketika kita memilih jurusan kita harus memilih jurusan sesuai dengan kemampuan kita. Terus materi kedua yaitu teori produksi. Teori produksi adalah hubungan antara faktor-faktor produksi seperti tenaga kerja, modal, dan bahan baku dengan output yang dihasilkan. Terus adapun pengertian produksi. Produksi adalah kegiatan yang dilakukan manusia dalam menghasilkan produk baik berupa barang maupun jasa yang kemudian dimanfaatkan oleh konsumen. Dan ada juga fungsi produksi. Merupakan suatu hubungan antara input dengan output yang dihasilkan dalam suatu perode atau suatu gambaran bagaimana produsen berperilaku dalam memproduksi barang dan jasa. Terus ada juga macam-macam produksi, seperti produksi total, di mana dihasilkan oleh sejumlah tenaga kerja pada waktu tertentu. Terus produksi marginal, yaitu penambahan produksi yang dihasilkan oleh penambahan tenaga kerja. Terus produksi rata-rata, di mana dihasilkan oleh setiap pekerjaan. Terus pengertian kurva produksi. Kurva produksi adalah presentasi grafik yang menunjukkan hubungan antara input. Kurva produksi juga merupakan kurva yang menggambarkan hubungan antara produksi yang digunakan dengan faktor yang dihasilkan. Terus biaya produksi. Yang materi kedua yaitu biaya produksi adalah akumulasi pengeluaran yang diperlukan oleh perusahaan untuk memproses bahan baku hingga menjadi produksi. Terus materi yang terakhir yaitu pasar monopoli. Menurut para ahli ekonomi, monopoli adalah bentuk struktur pasar di mana hanya terdapat satu produsen atau penjual. Dalam spesifik ekonomi tradisional, pasar monopoli didefinisikan sebagai suatu kondisi di mana hanya terdapat satu produsen atau penjual yang melayani banyaknya konsumen. Penawaran yang dilakukan oleh perusahaan monopoli mewakili seluruh penawaran yang ada di pasar, karena permintaan terhadap produknya merupakan bagian dari permintaan industri secara umum. Dalam situs seperti ini tidak terdapat persaingan lain yang menawarkan produk serupa. Meski demikian, monopoli murni sangat jarang ditemui dalam kenyataannya. Lebih sering ditemukan situs di mana hanya ada beberapa perusahaan yang bersaing dalam pasar yang sama.
Terus ada juga yang karakteristik pasar monopoli. Yang pertama, memiliki suatu penjualan, tidak memiliki barang pengganti atau subsidi, tidak memungkinkan masuk dalam struktur pasar. Produsen atau penjual adalah piece marketing maker. Terus yang kelima, promosi kurang diperlukan. Itulah tadi materi yang sempat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wasada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.